akan diri memburu wildebeest besar, maka mereka harus menghadapi ancaman berbahaya dari serangan balik wildebeest. Serudukan wildebeest bisa saja melukai macan tutul, bahkan singa saja kerepotan menghadapi serangan wildebeest. Wajar jika macan tutul sampai diterbangkan oleh wildebeest. Pada dasarnya, macan tutul takut jika harus menghadapi kerbau, apalagi kerbau Afrika yang ada dalam pasukannya. Tapi ada beberapa momen di mana macan tutul memaksakan diri menyerang kerbau, dan beberapa serangan memang berhasil, meski hanya kerbau kecil. Ketika sedang tidak beruntung, macan tutul ada dalam bahaya jika harus berhadapan dengan kerbau. Hewan bertanduk panjang yang ukurannya lebih besar itu bisa saja membuatnya mati dengan serangan yang mengerikan. Tak heran jika macan tutul memilih kabur dan sembunyi di atas pohon ketika harus berhadapan dengan kerbau. Beberapa kali, macan tutul memburu buaya. Ada yang berhasil, meski buaya kecil. Mereka juga pernah mencuri makanan buaya, atau bahkan makan bersama buaya. Tapi dalam beberapa momen, macan tutul ketakutan ketika harus berhadapan dengan buaya. Serangan buaya memaksa macan tutul kabur. Tapi andai bisa kabur, malah lebih baik. Karena jika sampai tertangkap, macan tutul bisa saja jadi makanan buaya. Buaya bukanlah lawan yang mudah bagi macan tutul. Jadi ada baiknya macan tutul tidak cari masalah dengan buaya. Karena keduanya betah di atas pohon, maka ada beberapa interaksi di antara mereka, khususnya di sekitar pohon. Macan tutul dianggap sebagai ancaman bagi para babun. Tak heran jika mereka akan coba mengusir macan tutul yang ada di sekitar pohon. Beberapa pengusiran memang berhasil, tapi ada pula yang diabaikan oleh macan tutul, karena ia tidak merasa takut dengan mangsanya itu. Babun sendiri tidak bisa diremehkan. Beberapa kali, babun berhasil mengusir macan tutul. Pasukannya yang banyak membuat macan tutul tidak berdaya. Gak tahu kalau sampai ketangkap. Kayaknya, babun bisa saja membunuh macan tutul. Ini adalah salah satu hewan yang paling ditakuti oleh macan tutul. Ketika bertemu singa, macan tutul akan kabur sejauh mungkin. Mereka akan memanjat pohon dan sembunyi di ketinggian. Itu memang pilihan terbaik, karena singa membahayakan hidup macan tutul. Ada beberapa momen di mana singa mengejar, mengepung, memojokkan, menyerang, merebut mangsa, bahkan membunuh macan tutul. Singa sendiri tidak memangsa macan tutul. Mereka hanya menganggapnya sebagai pesaing saja. Macan tutul bisa saja mengalahkan citah. Bahkan beberapa kali, macan tutul memangsa citah. Citah sendiri sebenarnya takut jika harus berhadapan dengan macan tutul. Selain takut dimangsa, citah juga sering dikejar, direbut mangsanya, atau bahkan diambil wilayah kekuasaannya. Citah mungkin lemah di hadapan macan tutul, tapi ketika mereka punya anak, citah jadi sosok yang berbeda. Ketika macan tutul mendekat, citah jadi lebih berani, dan beberapa kali melawan balik. Hasilnya, macan tutul harus melarikan diri. Jika singa ditakuti macan tutul, maka hyena jadi sosok yang menyebalkan bagi macan tutul. Meski macan tutul pernah memangsa hyena, tapi interaksi yang biasa terjadi menunjukkan bahwa hyena ditakuti macan tutul. Hyena sering berebut mangsa macan tutul, mengeroyok macan tutul, memangsa anaknya, mengusirnya, dan berbagai serangan yang membuat macan tutul harus berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan hyena. Di Asia, macan tutul tidak harus bertemu singa, karena habitat singa Asia berjauhan dengan macan tutul. Tapi sayangnya, ada harimau, sosok yang tidak kalah mengerikan dari singa. Bahkan harimau bisa saja lebih berbahaya dari singa. Jika singa hanya menyerang dan membunuh macan tutul, harimau bahkan sengaja memburunya. Dan beberapa kali, macan tutul jadi mangsa harimau. Kucing belang itu memang tidak bisa dihadapi karena ukurannya yang lebih besar, larinya lebih cepat, gigitannya lebih mematikan, dan tenaganya lebih kuat dari macan tutul. Macan tutul berani merebut makanan dari anjing liar Afrika, tapi yang lebih sering terjadi anjing liar Afrika yang berhasil merebut mangsa dari macan tutul. Meski lebih kecil, tapi anjing liar punya mental pemberani, pasukannya juga banyak. Dan ketika menghadapi macan tutul, maka anjing liar bisa saja mengepung, memojokkan, dan memaksa macan tutul kabur ke atas pohon. Di
Di Asia, macan tutul juga harus menghadapi anjing ajak, sosok hewan yang kemampuannya mirip dengan anjing liar Afrika. Mereka beberapa kali berinteraksi, dan macan tutul pernah dipaksa kabur karena serangan anjing ajak. Sepertinya macan tutul harus waspada, karena anjing ajak juga punya pasukan yang banyak. Macan tutul mungkin jadi sosok yang nekat, tapi mereka juga harus mikir 2 kali jika lawannya terlalu besar. Mereka masih berani menyerang kerbau atau sapi, tapi jika harus menyerang gaur besar, macan tutul sama saja cari mati. Ada momen di mana gaur menyerang dan memaksa macan tutul kabur. Andai saja karena serudukannya, bisa saja macan tutul terbang dan mati karena serangan tanduk yang berbahaya. Warthog jadi salah satu mangsa yang sering menderita. Mereka punya leher pendek yang menyebabkan macan tutul kesulitan mematikannya dari leher. Alhasil, tak jarang macan tutul dan pemangsa lain memakan warthog dalam kondisi masih hidup. Warthog sendiri sebenarnya kuat. Buktinya, beberapa kali mereka berhasil kabur dari cengkraman macan tutul. Bahkan, warthog pernah menyeruduk macan tutul hingga terbang. Hati-hati aja deh dengan gadingnya, jangan sampai ketusuk. Di Asia, macan tutul juga kadang memburu babi hutan. Tapi babi hutan di Asia bahkan lebih besar dan lebih berbahaya dari warthog. Ada momen di mana macan tutul diserang balik dan bahkan harus kabur ketakutan karena pengejaran babi hutan. Andai saja ada mangsa lain yang lebih mudah, sepertinya macan tutul dan pemangsa lain enggan bermasalah dengan landak. Sosok hewan yang tubuhnya terlindungi duri tajam itu memang berbahaya. Macan tutul beberapa kali memaksakan diri. Mereka memburu landak yang sebenarnya sangat berbahaya. Dan memang macan tutul beberapa kali